Udah, yuk bahas itu apa tema salib untuk angkatan jahat itu gimana itu maksudnya? Ya, Yesus memberikan tanda. Yesusnya mengatakan bahwa Yesus palsu atau Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat sekiranya menyesatkan murid pilihan. Matius 24 nomor 24. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, yaitu bangkit atau keluar dari kubur pada hari ketiga. Pertanyaannya, apakah Kristen ini juga termasuk angkatan jahat? Tidak. Nah, kalau tidak, kenapa Anda menerima tanda bangkitan hari ketiga? Ya karena Yesus bangkit, bukan mati. Nah, itu kan tanda untuk angkatan jahat. Kok bisa tanda di mana adanya dia tanda itu kalau dia bangkit itu tanda Matius angkatan jahat? 12 nomor 38 sampai nomor 40. Kita baca ya. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan. Iya, silakan. Iya, ada moderator di bawah, ada nggak? Nanti saya mau sholat nanti dikit lagi. Matius berapa Bang Juma? Halo, Matius berapa? Matius 12. Nah, inilah kamu nggak pernah belajar. Jangan framing. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Apa dikatakan situ? Alamak. Pada inilah cuman terlanjur Kristen. Farisi Tidak pernah belajar. Cuma karena terlanjur Kristen. Di mana di situ angkatan jahat dibilang? Coba baca baik-baik di mana? Iya baca. Inilah terlanjur Kristen aja yang kalian ini. Kan framing. Saya buktinya kamu bertanya terus saya sudah kasih. Saya udah jelasin di kitab saudara itu tertulisnya. Ya baca. Iya baca. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami tidak melihat suatu tanda daripadamu." Ya kan? Seperti Yunus. Kami minta kamu itu sudah membaca, salah lagi. Dia minta tanda. Ya 40-nya sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Di mana di sini disebut angkatan jahat? Lah, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiganya bangkit atau tidak? Ini kan menceritakan Yunus di dalam perut ikan. Ini tanda untuk siapa? Yunus. Ini tanda yang diberikan untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Ini cerita untuk Yunus Bang Juma. Dia keluar dari perut ikan selama 3 hari. Anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari. Perut ikan. Lah, nomor 40-nya. Pertanyaannya, berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu tanda untuk orang benar atau tanda untuk angkatan jahat? Jawab. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan, bukan perut bumi, perut ikan. Ayat berapa kamu baca? Demikian juga anak manusia. Astagfirullahaladzim. Inilah kalau hanya terlanjur Kristen. Ayat 40 seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan, bukan perut bumi. Baca terus. Demikian juga anak manusia. Akan tinggal dalam rahim bumi. Demikian juga anak manusia. Itu tanda untuk siapa? Untuk orang jahat atau untuk orang benar? Ini cerita untuk Yunus.
Yunus di dalam perut ikan. Nah, coba baca perikopnya. Orang baca yang perikop. jahat minta satu tanda. Guru, berikan kami sebuah tanda. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, begitu juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Di mana dikatakan angkatan jahat ini, Bang Juma? Di mana dikatakan itu tanda Yunus? Di mana dikatakan itu? Itu kan untuk tanda Yunus. Di mana dikatakan itu? Itu kan untuk tanda Yunus. Di mana dikatakan itu? Itu kan tanda Yunus. Coba Mau kamu sampai baca kapan? perikopnya, perikop. Mau sampai kapan Perikopnya kalian menipu baca. diri kalian? Mau sampai Coba baca kapan? perikop. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mau sampai kapan kalian menipu diri kalian sendiri? Mau sampai kapan? Gak capek gitu? Ajal semakin mendekat. Bukannya sadar malah tetap menipu diri sendiri. Islam datang sebagai kabar gembira untuk menyelamatkan kalian. Kalian tidak ngerti Bible, kami yang menjelaskan. Kok aku pula yang sadar? Pertanyaannya jelas. Kebangkitan pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Di sini bercerita tentang Yunus, angkatan jahat memang betul, tapi ini bercerita tentang Yunus, bukan tentang Tuhan. Yang keluar dari perut bumi siapa? Keluar dari perut bumi itu Yang enggak? keluar dari perut Enggak ikan kau itu hitung. Yunus selama 3 hari. Nah, terus anak manusia ada enggak keluar dari perut bumi hari ketiga? Dan apa ini? Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi. Dia akan tinggal di dalam rahim bumi, yaitu Yesus. Terus? Nah, itu tanda untuk apa? Untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Kalau anak-anak manusia ini angkatan benar. Kalau tadi Yunus angkatan jahat, karena Betul karena orang Yunus, ini. tahu nggak cerita Yunus Betul, gimana? betul. Karena Yunus Di itu mana? menyimpang dari Di Allah. Makanya dia masuk ke dalam perut ikan. Ini lama-lama saya joget lagi nih. Joget lagi nih. Lama-lama nih. Joget lagi dia. saya ini kau buat. Makanya Bang Juma, kalau bahasan kita itu Joget baca lagi nanti kau buat. pahami. Baca Jangan hanya perikopnya. comot-comot. Bisa-bisanya kau mengatakan itu untuk angkatan benar. Jelas-jelas di situ Jadi gini, tertulis bentar, Yesus lahir angkatan itu jahat apa? ini dan angkatan tidak setia. Minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam. Itu tandanya. Maka 3 hari 3 malam keluar dari perut bumi, itu tanda untuk siapa? Ya Allah ya Karim. Susah ngajar Bang Juma nih. Ya Allah. Udah depan lama-lama juga nggak ngerti-ngerti juga. Sadar Bang Juma, sadar. Malah saya yang dikatakan gitu. Adik, saya dibawa yang moderator atau apa gitu, naik dulu dong, aku mau ibadah dulu dong. Sebentar aja. Ini aku nggak bisa naikkan orang, kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dinda? Aku Saya nggak lihat loh, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya. Kacau. Iya. Iya, anakku. Aku bukan anak. Kenapa kau membangunkan aku? Aku bukan anakmu, iblis. Kamu jangan Aku yang menginginkan kematian terhadap Yesus. iblis, karena kamu tidak berhak atas nyawanya, iblis. Itu adalah hak saya. Karena saya Allah yang menciptakan. Tapi yang mati itu bukan Yesus, anakku.
Karena kamu memframing umat seberang, kamu bilang itu bukan Yesus, iblis. Kamu banyak dusta, iblis. Memang kamu manusia. Berarti aku berhasil membunuh Tuhanmu. Kamu berhasil hanya ikut-ikutan, iblis. Berarti kau menerima dia dariku. Betul, saya mau menerima, tapi kematian Terimalah kemudian kutukan itu berasal dari kamu. Tetapi memang betul dia dari Allah itu yang menubuatkan Yesus akan mati di kayu salib, iblis. Kamu tidak Pengikutku adalah angkatan jahat yang menerima hadiah dari kematian di atas salib. Angkatan jahat itu hanya ada pada Yunus, iblis, karena dia tidak mendengarkan perintah Allah, iblis, bukan anak manusia itu, iblis. Kepalamu gimpe, anakku. Iblis, kenapa kamu tidak menolak ajaran kebenaran itu, iblis? Kenapa kamu tolak itu, iblis? Kepalamu sudah gepeng kubuat. Sampai kau tidak bisa membedakan antara hantu dengan Tuhan. Saya tahu siapa Tuhan saya, iblis. Kamu jangan berdusta dalam segala hal, iblis. Bertobatlah kamu, iblis. Aku mengutus utusanku untuk sekedar kau sembah. Iya, kamu mengutus. Aku minta dia berpura-pura jadi Kristus. Tapi kami tahu siapa itu nabi-nabi palsu, iblis. Nabi-nabi palsu itu seperti yang kamu buatkan itu, berbuat jahat, iblis. Yang kami tidak percaya itu nubuat palsu itu, iblis. Matamu suwe, anakku. Saya bukan anakmu. Kamu adalah iblis. Dusta, bapa segala dusta kamu, iblis. Dosa adalah maut. Kamu sampaikan itu kepada umat-umat saya, iblis. Kamu tidak pantas hidup di bumi dan di surga, iblis. Kamu akan saya campakkan ke neraka, iblis. Aku senantiasa menyertaimu. Itu jadikan kata-kata seluruh bangsa menjadi muridku. Itu adalah kata-kata Yesus, iblis. Kamu jangan meniru-niru seperti yang dikatakan oleh Yesus itu, iblis. Kau adalah anakku yang kusayangi. Beda, kamu adalah iblis. Saya tidak percaya dengan kamu membuat nabi-nabi palsu itu, iblis. Tetaplah gaungkan untuk menyembah aku, hai anakku. Enyalah kamu. Ajarkan orang-orang untuk menyembahku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyalah kamu dari hadapanku. Itu perintah oleh Tuhan, iblis. Kamu tidak berhak atas kami. Aku akan bersamamu. Tidak, aku akan selalu bersamamu sampai ke neraka. Tidak. Kita tidak sama, iblis. Kamu sudah masuk dalam perangkap. Tidak. Jauhkan saya dari kamu, iblis. Saya tidak mau kamu dekat saya, iblis. Karena kami selama kau menerima hadiah dariku. Tidak, saya tidak akan. Selama itu juga engkau akan ada dalam cengkeramanku. Saya tidak akan menerima hadiah. Saya akan tetap ikut Yesus, ikut Allah saya, iblis. Nyalah kamu dengan aku telah menjanjikan kuasa langit dan bumi. Saya tidak mau, dia iblis. tidak menerimanya. Betul, saya tidak dan mau. Dan kamu juga sudah terpedaya olehnya. Saya tidak mau. Kamu tidak akan lolos dariku, anakku. Sebab kepalamu gimpe. Kamu adalah bapa segala pendusta, iblis. Saya tidak itu percaya, iblis. Kamu adalah Lucifer yang dicampakkan dari surga dan turun ke bumi, yang menyerupai malaikat-malaikat, menjadi nabi-nabi palsu. Saya tidak mau itu, iblis. Apalagi ini? Tidak akan mungkin. Selama kau tidak mendengarkan para apologet Islam, selama itu juga kamu akan terjerumus ke neraka. Saya sudah mendapat jalan dari kebenaran dan hidup. Itu kata Yesus. Aku buat jalan kebenaran dan hidup. Itu perintah Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perintah oleh Yesus. Kamu adalah iblis.
pembuat kejahatan. Sayangnya Saya tidak percaya kamu kamu. sampai ke Bapa. Tapi Bapa segala dusta, anakku. Tidak, iblis. Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Iblis, kamu tidak akan bisa mengajak saya masuk ke neraka bersama-sama dengan kamu, iblis. Bapa bangkit ke Buktinya surga, kau menerima. menyediakan tempat bagi Kau kami di telah surga. menerima tanda. Tanda angkatan jahat kamu telah terima dariku. Tidak, saya menolak itu angkatan jahat. Tidak ada. Barang siapa dalam yang sana. percaya kepada kebangkitan anak manusia, dia sudah berada dalam genggamanku. Kamu dusta, iblis. Kamu dusta. Saya tidak percaya, iblis. Kamu dusta, iblis. Nyala kamu, iblis. Terimalah upah dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan telah merasuki dirimu. Tidak, iblis. Kau menerima Tidak, iblis. Saya tidak mau. Tanda-tanda angkatan jahat. Tidak mau saya terima hati angkatan jahat itu, iblis. Karena saya tahu iblis itu pembuat kejahatan. Kamu kok jadi nenek lampir, iblis? Kamu kan iblis, bukan nenek lampir. Saya sendiri merinding, anakku. Saya bukan anakmu. Kamu adalah jahat. Kamu adalah anakku. Tidak. Itu sudah takdirmu. Tidak. Siapapun yang menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga, mereka adalah anak-anakku. Tidak. Tuhan mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Aku akan membawamu ke neraka. Kami tidak akan mungkiri janji Allah itu kepada kami. Bangkit ke hari yang ketiga. Percayalah, iblis akan dimusnahkan dan dicampakkan ke dalam api neraka bersama-sama dengan nabi-nabi palsu. Akan banyak nabi-nabi palsu akhir zaman ini. Kamu jangan tersesat dan tetaplah berdoa di dalam iman kamu. Itu perintah Yesus. Anakku, Ada iblis yang tidak mau bertobat. aku pingin minum kopi. Minum saja, saya tidak mau. Tolong belikan dulu kopi di Alfamart. Tidak ada itu di Alfamart. Aku haus. Kopi apa itu biar saya belikan. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Itulah sandiwara yang telah dimainkan Kenapa oleh ini sandiwara iblis ini? ISIS Sandiwara di situ beserta dengan pengikutnya. Itu sandiwara. Siapapun kemudian yang menerima kebangkitan dari kubur, itu adalah angkatan jahat. Gitu Tidak loh. ada itu. Kamu Harus adalah diakui itu. setan. Kamu adalah nabi-nabi palsu. Udah diakui aja. Saya dengan ajaran Yesus. Bertobatlah. Udah iblisnya udah pergi, udah minum kopi dia, udah minum kopi. Jadi intinya adalah kami Islam ini mengajarkan bahwasanya hidup yang benar itu adalah menyembah kepada yang bukan makhluk. Nah, sedangkan Yesusnya ketika datang di tengah Bani Israel itu memisahkan. Ada dua kelompok yang menerimanya sebagai Mesias dan yang tidak menerimanya. Yang tidak menerimanya itulah yang kemudian berkongko-kongko untuk mencelakai Yesus. Berujung kepada keinginan mereka untuk menyalib. Jadi salib ini adalah upaya yang dilakukan oleh penolak-penolak Yesus. Penolaknya menginginkan Yesus mati. Itu pasti tuh. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan tidak akan pernah bisa saya dibunuh. Hanya aku yang bisa menyerahkan nyawaku dan aku berhak mengambilnya kembali. Jadi upaya yang dilakukan iblis untuk membunuh dia itu tidak berhasil. Nah, sekarang untuk menyadarkan saudara kami Kristen cukup dengan tema sederhana.
Apakah kebangkitan dari kubur itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Jadi tidak usah gengsi mengakui itu. Seperti Edis mengakui salib rencana iblis, akui juga lah bahwa berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam selayaknya Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan saudara-saudara Kristen itu sulit untuk lari dari sana. Kenapa? Kita lihat di dalam Matius 23 ya, sebelum Anda tanggapi. Di situ Yesus mengecam orang-orang Farisi. Apa kata Yesusnya? Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, beberapa kemudian nabi-nabi diutus kepadamu, orang-orang bijaksana, ahli Taurat, separuh di antara mereka kamu bunuh dan separuh di antaranya kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak bereknya. Dan yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, nah itu kata Yesus tuh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Jadi kalau saudara melihat di dalam pengajaran kitab saudara sendiri dalam kitab Matius itu dijelaskan dengan jelas di situ bahwasanya akan ditanggung oleh angkatan jahat. Apa itu? Akibat daripada penumpahan darah, dan mereka tidak akan pernah bisa diloloskan dari api neraka. Itu pengakuan Yesus di dalam kitab saudara Matius 23 nomor 34. Mereka tidak akan lolos dari api neraka disebabkan karena mereka menyalibkan kemudian orang-orang yang berupa nabi dan seterusnya. Dan kata Yesusnya, semua itu akan ditanggung angkatan jahat ini. Angkatan jahat ini yang menanggungnya, yaitu orang-orang neraka. Siapa mereka? Yang menerima tanda keluarnya manusia, anak manusia dari perut bumi pada hari ketiga. Jadi ini kita berupaya untuk menyadarkan saudara-saudara. Membantah boleh, tidak nerima boleh, tapi izinkan kami menguraikan kebenaran itu. Sahabatku Ain, barakallahu fik. Itu jelas, itu nggak bisa dipungkiri, karena itu ada terekam di dalam Bible. Mau kayak mana lagi? Coba Anda lihat di data nomor 15-nya. Celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan mereka pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang apa? Orang neraka. Dan apa? Dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Dan semua itu akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi ada 3 sesi di mana angkatan jahat itu disinggung di dalam kitab saudara. Kalau Al-Quran jelas, wa qaulihim, mereka dihukum dengan karena ucapan mereka bahwa Nabi Isa disalib. Hukumannya Anda bisa jabarkan dalam kitab saudara. Ada 3. Yang pertama, ketika kemudian Yesus dimintai tanda kan, Yesus mengatakan tanda Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, 3 hari 3 malam dalam perut bumi, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. 1, angkatan jahat. Yang kedua, orang Farisi nih, ahli Taurat, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Israel menjadi pengikutnya. Tapi apa yang terjadi? Menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat tersebut. Dan semuanya akan ditanggung oleh lagi-lagi angkatan jahat. 2. Yang ketiga, Bung, khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Orang-orang yang menyalibkan Yesus itu, kok jadi begini tangannya ya, adalah angkatan jahat. Sekarang
Kristen berada di mana? Angkatan jahat menanggung kemudian penyaliban. Angkatan jahat menerima ajaran dari orang-orang Farisi yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan. Angkatan jahat yang menyalibkan Yesus. Kristen posisinya di mana? Menerima apa yang diberikan oleh kemudian angkatan jahat tersebut. Angkatan jahat menyeberangi lautan menjelajahi daratan mengajarkan apa? Untuk bertuhan. Kepada siapa? Kepada korban yang diberikan oleh angkatan jahat ini. Jadi, ya bagaimana saudara saya bisa selamat kalau hanya bergelut di Bible dan tidak mau belajar hanya doktrin dogma saja? Apakah nggak ngeri gitu loh? Kata Yesus, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu meloloskan diri kamu dari api neraka? Bagaimana mungkin? Yesus yang bertanya. Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Gak ngeri gitu? Gak ngeri? Belum lagi hal tersebut dibenarkan oleh Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pelaku kejahatan. Angkatan jahat. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang bernubuat pakai nama Yesus, orang yang mengusir setan pakai nama Yesus, disebut angkatan jahat. Dan memang faktanya angkatan jahat minta tanda. Angkatan jahat diberi tanda kebangkitan hari ketiga. Kristen ini adalah kelompok manusia yang percaya kepada sosok yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Dan Kristen ini pada endingnya memanggil, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, dan dikatakan oleh Yesus dengan stempel di jidat sebagai pelaku kejahatan. Mau tunggu malaikat dari langit turun untuk menyadarkan? Mau tunggu malaikat dari langit? Nanti kiamat gitu? Atau setelah datang malaikat maut? Selamat pagi, aku adalah penguasa maut, ingin menjemput saudara. Nanti setelah itu datang baru mau sadar. Data demi data sudah disajikan. Al-Quran sebagai sinyal paling terakhir untuk memberikan indikasi-indikasi kesesatan yang terjadi pada keturunan Adam. Ayo. Kata Al-Quran, ya Bani Adam, wahai keturunan Adam, jangan sampai kau tertipu dari iblis, oleh iblis. Sebagaimana kedua orang tua kalian itu ditipu sampai dia keluar dari jannah. Jangan. Sekarang iblis datang menghadiahkan kepada anak keturunan Adam. Apa yang dihadiahkan? Korban di atas salib. Kata Edis, korban di atas salib itu adalah rencana iblis. Berarti rencana iblis menghadiahkan korban untuk kita percaya. Masakan kita ingin tertipu lagi? Cukuplah Nabi Adam alaihissalam dan biniknya ditipu. Kok kita ingin ditipu lagi? Jangan mau ditipu. Karena yang percaya kepada kebangkitan itu adalah hanya orang-orang jahat, angkatan jahat. Nah sekarang mungkin Anda merasa benar. Tapi mari kita buka pelan-pelan. Tuhan melarang manusia menyembah kepada sesama manusia. Kristen menyembah manusia. Namanya Yesus. Itu jahat? Atau benar? Jahat. Tuhan melarang makan babi. Kristen makan babi. Apakah itu jahat? Jahat. Tuhan meminta untuk mengkuduskan hari Sabat, Sabtu. Kristen merubahnya hari Minggu. Apakah itu jahat? Jahat. Tuhan mengajarkan kemudian satu Tuhan. Kristen mengajarkan 3 pribadi Tuhan. Apakah itu jahat? Jahat. Tuhan mengajarkan bersunat. Kristen melarang bersunat. Apakah itu jahat? Jahat. Tuhan melarang jangan kau menambahi firmanku dan jangan kau mengurangi. Ulangan 4 nomor 1 nomor 2. Kristen menambahkan Lukas, Markus, Matius, Galatia, Filipi dan seterusnya. Apakah itu jahat? Jahat. Jahat.
Lalu kejahatan-kejahatan ini dibungkus dengan ungkapan kasih. Kasihilah musuhmu dengan segenap hatimu. Itu yang kalian pakai membungkus kejahatan-kejahatan dalam pandangan Tuhan terhadap kalian. Ayo, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ini Bang, jelaskan dulu yang Silakan. tadi ya, yang kamu bilang tadi, narasi dalam Matius 23 ayat 14, ya kan? Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah jana-jana sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 15. Celakalah kamu yang kamu baca tadi, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini kamu mengatakan kami seperti orang ini Farisi. Yang saya bilang itu orang Farisi ini tahu nggak ahli Taurat ini? Dia mengerti isi Alkitab, tetapi dia tidak menjelaskannya dengan benar. Contoh ini seperti kamu Bang Juma, kamu paham isi Alkitab, tapi kamu tidak mengajarkan kebenaran. Kamu semua kamu putar-putar balik-balikkan seperti yang tadi yang kamu bilang itu. Ayat 16-nya, celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpahlah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Ini kamu mengajarkan, pemimpin-pemimpin mengajarkan, tetapi kamu tidak berbuat demikian, tapi kamu mengajarkan yang tidak pasti, yang tidak betul. Sedangkan kamu berbuat jahat. Sudah. Begitu. Iya, ini yang Sudah. kamu ajarkan kau ayat 23 Yang sampai celaka di situ, yang ahli-ahli celaka Taurat. di situ orang Arab atau orang Farisi? Orang Farisi, ahli Taurat. Yang celaka di situ ahli Al-Quran atau ahli Taurat? Ahli Taurat. Siapa yang berasal dari orang Farisi dan ahli Taurat, Islam atau Kristen? Yang saya bilang, kamu kan paham isi Alkitab. Bengkok lagi kan, bengkok lagi. Siapa yang berasal dari orang Farisi dan ahli kitab, Islam atau Kristen? Saya jawab Kristen. Nah, ini semua akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Kristen termasuk angkatan jahat atau tidak di situ? Tidak, yang disebutkan di sini ahli Bengkok lagi. Bengkok lagi kan? bukan Bengkok ahli langsung Taurat. bengkok lagi. Kan orang-orang Bengkok Farisi. lagi langsung bengkok langsung. Selamat pagi Pak Lurah, langsung bengkok. Tetapi Udah lurus tadi, udah lurus. Udah lurus tadi, ujung-ujungnya bengkok langsung. Inilah yang Al-Quran jelaskan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini yang dijelaskan Al-Quran. Ada, dia baca, dia dengarkan, dia paham, tapi mereka nutup semuanya. Matanya, hatinya, kupingnya. Kan tadi Anda sendiri yang mengatakan. Yang dikutuk tadi di sana yang diceritakan di Matius 23, orang Farisi, ahli Taurat. Kristen berasal dari mana? Dari sana. Ditanggung oleh angkatan jahat ini. Masuk nggak Kristen di situ? Oke, saya tanya Bang Juma, Tidak, kamu termasuk katanya. ahli Waduh. Taurat tidak? Bagi. Saya tanya Enggak dulu. dong. Saya bukan orang Yahudi. Hah. Tapi kamu Saya bukan orang tapi Yahudi. kamu paham Alkitab. Saya paham kitab bukan berarti saya yang disebut ahli kitab itu adalah ahli, pemilik, ahli waris dari pemilik daripada harta tersebut. Harta yang Kamu kan- dimaksud di situ Torah. Kamu kan menyatakan kamu ini ahli-ahli Taurat, paham Alkitab, isi Alkitab. Berarti kamu termasuk ahli-ahli Taurat. Tetapi kamu tidak menyampaikan kebenarannya. Saya bukan ahli. Masa kan kau sebut saya ahli Taurat? Bukan, Ya, saya bukan orang karena Yahudi kamu paham dan agama kan, saya Ayang? bukan berasal dari sana. Iya, kamu kan paham Bedakan dari orang yang paham. Tetapi yang kamu sampaikan itu bukan ya kebenaran. ahli dalam bidang pengetahuan, iya, tapi bukan ahli dalam arti kata pewaris.
Di sini Sedangkan yang dimaksud dalam Matius 23 itu yang dimaksud di situ adalah penerus. Coba Anda baca Matius 12, nomor 15-nya. Orang Farisi, ahli Gimana kitab, disebut sini orang munafik, penerusnya? menyeberang Penerusnya lautan. di mana? Angkatan jahat itu penerusnya. Itu nomor Enggak, 15-nya. Engkau mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu, wahai orang Farisi. Orang luar di luar Farisi yang menjadi pengikut orang Farisi itu Islam atau Kristen? Jawab. Itu kan orang Farisi. Jawab. Arti Kristen Orang itu Farisi mentobatkan orang. Orang Farisi mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Sekarang yang menjadi pengikut orang Farisi Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? orang Farisi itu orang Kristen. Bengkok atau lu? Itu pintar. Berarti penerus daripada orang Farisi Islam atau Kristen? Tetapi dia Penerus mengatakan dari orang Farisi Taurat. Islam atau Kristen? Dia mengerti isi Alkitab tapi tidak Iya, menyampaikan kebenarannya. penerus daripada orang Farisi. Penerus daripada orang Farisi Islam atau Kristen? Islam atau Orang Kristen? berdosa. Tidak ada dikata orang berdosa. Karena ajarannya berbeda dengan Kristen. Orang yang meneruskan misi ajaran, orang Farisi Islam atau Kristen? Yang meneruskan itu, kami betul orang Farisi Kristen, tapi yang meneruskan itu bukan orang Kristen, tetapi orang yang Lalu siapa? orang yang berdosa. Lalu siapa yang menerima? Siapa yang menerima ajaran dari orang Farisi itu siapa? Orang yang Islam tidak atau memiliki Kristen? yang tidak memiliki agama yang menerima ajaran. Bengkok lagi. Ujung-ujungnya bengkok. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa? Siapakah itu? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Siapa yang di luar ahli Taurat? Siapa yang di luar orang Farisi yang didatangi oleh orang Farisi dan menjadi pengikut orang Farisi? Itu siapa? Islam atau Kristen? Pelakunya ini orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Bang Juma. Siapa yang menjadi pengikutnya? Siapa yang bertaubat mengikuti orang Farisi? Siapa yang bertaubat mengikuti orang Farisi? Siapa? Islam atau Kristen? Mereka itu yang tidak mengenal Yesus Kristus. Mulai ngaco. Dijebaklah dia Orang dengan Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu mentobatkan orang di luar kelompoknya untuk masuk menjadi pengikut agamanya. Paulus orang Farisi, Filipi 3 nomor 5. Aku orang Farisi. Aku menyeberangi lautan sampai ke Antioquia, sampai ke Kaliki, sampai ke Roma. Paulus itu kemudian pergi mentobatkan orang-orang menjadi pengikutnya, dan Yesus mengatakan pengikut orang Farisi yaitu Paulus itu adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Kalau dikatakan bahwasanya orang jahat diberikan tanda kebangkitan hari ketiga, orang yang ditobatkan oleh orang Farisi jauh lebih jahat 2 kali. Kenapa? Angkatan jahat ketika dia membunuh, dia hanya melihat kemudian ada kebangkitan sampai dia bertaubat. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 39-40. Orang-orang yang menyalibkan Yesus hingga kemudian Yesus yang mereka salib dijadikan Kristus, mereka dituntun oleh Petrus untuk bertaubat. Tapi kalian yang di luar daripada mereka 2 kali lebih jahat. Kenapa? Kalian kejahatan pertama, kalian percaya Yesus mati di salib dan bangkit pada hari ketiga. Kejahatan kedua, kalian menggantikan kemuliaan pencipta langit dan bumi dengan menjadikan yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan. Sejahat-jahatnya orang Farisi, semunafik-munafiknya orang Farisi tidak menuhankan makhluk yang keluar dari kubur. Tapi korban yang dia tobatkan untuk menjadi pengikutnya 2 kali lebih jahat. Kenapa? Karena mereka bukan orang Farisi, tapi mereka menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Itulah kejahatan yang 2 kali lipat.
Sejahat-jahatnya orang Yahudi, mereka tidak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tapi ada orang yang menjadi pengikut orang Farisi yang mengatakan dirinya sebagai Yahudi rohani, mereka menuhankan makhluk yang keluar dari kubur. Berarti betul Kristen adalah orang-orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Saya berbicara berdasarkan dalil. Tak ada orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah agama di luar daripada agama Yahudi selain Paulus. Dan pengikutnya adalah orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat, yang suka makan babi, yang ibadahnya hari Minggu, dan mereka kemudian menyembah makhluk yang keluar dari kubur atas ajaran orang Farisi Paulus. Ketika orang-orang di luar dari Farisi datang bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Pada hari terakhir nanti apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh siapa yang dipujinya selain daripada aku. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermukjizat pakai namamu? Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang non-Israel, non-Farisi, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus menceritakan itu. Kitab Anda menceritakan itu. Nabi Muhammad menceritakan itu. Kitab Al-Quran menceritakan itu. Sampailah pada berita gembira ini kepada Anda. Celakalah mereka yang mati dalam keadaan non-muslim sebelumnya tanpa bertemu dengan kami apologet Islam ini. Beruntunglah kalian yang non-muslim yang masih hidup dan bisa kemudian bertemu dengan kami. Tapi celakalah jika kemudian kalian tidak menggunakan akal, namun senantiasa membengkokkan semua apa yang telah kaidahnya sudah diluruskan. Tidak ada membengkokkan, Bang Jim. Kenapa tidak? Coba sekarang orang Farisi ini Anda percaya? 23 sampai 21 sampai 23, coba baca dulu. Matius Silakan Anda baca. 7 ayat 21. Silakan. Saya baca ya. Silakan. Oke, Yes. bentar. 7 ayat 21 sampai 23. Saya baca ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dianya melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Siapakah yang dimasuk ke Bapakku surga ini? Itu Allah, Yesus. Oke. Pada hari terakhir, Yes. banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat dengan namamu? Begitu tadi kan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang dikatakan pembuat kejahatan ini? Yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan orang Kristen, tetapi yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Baca 21. Baca 21-nya. Bukankah setiap setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Paham? Oke. Orang-orang Kristen beribadah hari Minggu itu kehendak siapa? Beribadah ke hari Minggu itu kehendak Bapa. Di mana tertulis kehendak Bapa? Bengkok lagi kan? Bengkok lagi. Satu. Yang Udah, dikatakan nggak ada kehendak Bapa ibadah Minggu. Yang kedua, dan beribadah kepada Tuhan gitu kemana? itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak mengkuduskan hari Sabtu. Kemudian atas kehendak siapa Kristen? Sabar. Atas kehendak siapa Kristen menggantikan korban binatang dengan korban Yesus? Jawab. Atas kehendak siapa menggantikan korban binatang dengan Yesus?
Di mana dalilnya itu Bang Juma? Di mana? Pada zaman itu mereka setiap berbuat dosa digantikan Yesus. Atas Jadi kehendak hikmat. siapa? Nah, Bapak berkehendak memberikan kemudian penyegaran kepada orang-orang Israel. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. betul. Itu kehendak zaman Bapak. dulu. Zaman Matius dulu. 8 nomor 4, Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Sekarang ketika diterangkan dalam Imamat 18 nomor 25, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Anak manusia, pertanyaan saya, atas kehendak siapa otoritas gereja mengajarkan ke seluruh bangsa kurban yang tadinya hewan menjadi manusia Yesus? Atas kehendak siapa? Jawab. Korban hewan itu pada perjanjian lama mereka mengorbankan hewan itu apabila anak Atas mereka kehendak siapa? melakukan kesalahan dosa. Saya bertanya atas kehendak siapa? Saya bertanya atas kehendak siapa otoritas gereja menggantikan korban binatang menjadi korban Tuhan, yaitu Yesus di dalam kaidah doktrin dogma agama kalian? Jawab. Kan sudah jelas Yesus datang itu untuk menebus dosa manusia. Dalam Roma 5 ayat itu kan mulai lagi bengkok lagi kan? Kok bengkok lagi? Paulus Yesus berarti. Berarti menebus Paulus dosa manusia. berarti atas Di dalam kehendak Roma 5 ayat Paulus. Kata kehendak Sedangkan Paulus itu Yesus melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Tolong tunjukkan di mana kehendak Bapa menebus dosa-dosa manusia dengan mempersembahkan manusia. Silakan. Di mana kehendak Bapa itu tertulis? Ingat, Keluaran 23 kehendak Bapa, jangan kau membunuh orang yang benar. Itu kehendak Bapa. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Bapa, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapa. Sekarang pertanyaannya, kehendak siapa Kristen kemudian mengimani bahwa Bapa mempersembahkan Yesus sebagai penebus dosa? Di mana itu tertulis? Kita sudah Kalau tahu iblis sebagai Tuhan bapakmu, Yesus datang ya, ke dunia ada. untuk menebus dosa manusia. Dalam Roma 5 ayat 8. Itu imanmu. Itu tidak ada tertulis. Itu bukan kehendak Bapa, itu kehendak Paulus. Menurut Yesus, atas kehendak Bapa yang di surga, bukan atas kehendak Bapa yang ada di Roma. Dulu. Jadi di Alkitab ini Terbongkar bukan? Terbongkar bukan? Terbongkar ini lagi, semua kehendak Paulus ya kan? semua di dalam Terbongkar. Alkitab ini. Iya. Yang kutanya apa? Yang kutanya apa? Kamu tidak bersunat atas kehendak Paulus. Kamu makan babi atas kehendak Paulus. Kamu menuhankan Yesus atas kehendak Paulus. Kamu percaya pada hari ketiga bangkit Tuhanmu atas kehendak Yesus Paulus. berkata, Sedangkan Yesus mengatakan, ia melakukan kehendak Bapa. Sekarang sederhananya begini. Itu maumu. Sekarang pertanyaannya begini. Sekarang begini. Kehendak Bapa yang di surga itu tersimpul di perjanjian lama atau tersimpul di perjanjian baru? Jawab. Tersimpul. Maksudnya tersimpul gimana? Terkumpul maksudnya. Tersimpul maksudnya terletak di perjanjian lama atau terletak di perjanjian baru. Kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu ya jelas dua-duanya di perjanjian lama itu kehendak Allah, di perjanjian baru itu kehendak Yesus. Mulai bengkok. Di mana Bapak kemudian berfirman kepada pengarang-pengarang kitab perjanjian baru? Di mana? Di mana? Ini angkatan jahat ini selalu jahat. Menulis.
Di mana kemudian, di mana Bapak berfirman kepada pengarang kitabmu? Ayo, ayo. Di mana? Penulis. Emang Iya, kita menulis punya karangannya. Iya. Kalau bukan karangan berarti Tuhan pernah berfirman kepada mereka kan? mereka hanya menulis apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan mengarang. Nah, di mana Tuhan memerintahkan mereka menulis? Di mana mereka? Emang ada tuh, tulislah ini. Ada Mana? Di mana coba? Nabi Musa menerima firman. Nabi Musa menerima firman dari Bapa yang di surga. Di mana Lukas menerima firman dari Bapa? sama seperti Al-Quran. Di mana Al-Quran ditulis? Tidak bisa. Al-Quran itu berasal dari Allah melalui malaikat, melalui kemudian roh kebenaran, melalui kemudian roh kudus. Gitu. Para ahli-ahli sebelumnya, bukan Nah, dikarang-karang. sekarang kembali kemudian ke dalam kitab saudara. Di mana kehendak Bapa agar Kristen mempersembahkan manusia untuk menebus dosa? Kan udah saya jelaskan tadi Bang Ima, Yesus itu datang untuk menebus dosa manusia, bukan dalam Roma 5 ayat 8. Di mana? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu, Bang. Yang saya tanya di mana? Di mana? Ayo, di mana? Cepat. Apanya Di yang mana di kehendak mana? Bapak? Kan tidak ada bukan setiap orang yang masuk ke dalam masuk ke dalam surga melainkan yang melakukan kehendak Bapak. Nah, mana kehendak Bapak? Agar kemudian kurban hewan diganti menjadi kurban manusia itu di mana? Di mana datanya digantikan seperti itu? Lah. Tadi kamu baca dalilmu Roma hanya satu kali menjadi korban untuk selama-lamanya. Yesus. Yang Jadi saya korban tanya, penebus dosa kalian itu Yesus. Jadi korban Yesus di mana? Di mana? Lah itu sekarang Yesus itu sebagai korban. Yohanes 1 nomor 29. Inilah anak domba Tuhan untuk menghapuskan dosa dunia. Dalam kitabmu sendiri. Dalam kitabmu sendiri. Nah, di mana kehendak Bapak begitu? Di mana kehendak Bapak? Hendaklah kau menebus dosa dunia dengan darah Yesus, itu di mana kehendak Bapak tertulis? Dalam Roma 58. Ada. 558. Oh, jadi Paulus itu bapakmu. Kok Paulus? Sudah benar, Paulus itu bapakmu. Enggak, saya baca. Coba saya baca ya. Roma itu kan catatan Paulus. Roma itu catatan siapa? Saya baca dulu. Roma itu catatan siapa? Roma itu keinginan siapa? Roma. Tetapi dia menulis Roma itu apa yang diberikan oleh Tuhan. Di mana Ini saya Tuhan baca. berfirman kepada Paulus? Oke. Di Saya baca mana ya. Tuhan berfirman kepada Paulus? Di mana? Saya baca Roma 5 ayat 8. Tuhan Akan tetapi Bapa. Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sesuai dengan pertanyaan tadi, kenapa Yesus itu digantikan? Kok dikarangan? Itu karangan Paulus. Yang saya tanya firman Bapa. Jangan kau bawa firman Paulus. Paulus sudah jadi Tuhan rupanya. Oke ya. Jadi angkatan jahat itu adalah mereka yang menerima ajaran dari orang Farisi. Matius 23. Dan orang yang menjadi penghuni neraka orang-orang yang menjadi penghuni neraka adalah orang yang percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga. Orang yang percaya kepada orang Farisi, orang yang menjadi korban kemudian dari orang Farisi adalah orang neraka. Semua ditanggung oleh angkatan ini. Matius 23 endingnya di data nomor 36. Kami tidak percaya. Kristen adalah Kami tidak percaya. Kristen adalah agama yang berasal dari orang Farisi, betul atau tidak? Tidak. Kristen itu berasal dari Yesus. Jadi Yesus bohong. Di mana datanya? Orang Farisi. Iya, di mana datanya? Matius Kristen berasal dari 23 orang nomor Farisi. 15. Oke, saya baca ya. Matius 23 nomor 15. Ya.
Saya baca ya, 23 Matius ayat 23 15. nomor 15. Kristen berasal dari Farisi, Paulus. Ya, Nah, coba. Saya baca ya. Kan ini saya baca tadi. Baca. Mana dari sini dibilang? iya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Untuk mentobatkan satu orang saja kamu menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadi dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada. Di mana dikatakan di sini dia oleh Taurat orang Farisi menjadi agama Kristen, mengajak orang Kristen? Oke. Mana Bang Juma? Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai meninggalkan Yerusalem, lalu membentuk komunitas baru di luar Yudaism? Siapa nama tokohnya? Tidak ada disebut di Alkitab ini Pak Bang Juma. Jangan kamu mengarang-arang. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan? Siapa di luar daripada, siapa orang Farisi menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya? Itu siapa? Tidak ada orang Farisi yang kamu menyeberangi lautan, tidak ada. Siapa namanya? Tidak ada itu. Mana datanya? Mana? Dalilnya mana? Bukan Paulus nggak ada sendiri itu. mengatakan. Mana? Paulus bukan orang Farisi. Paulus bukan orang Farisi. Bukan. Kutai Mana? dulu. Hah? Mana datanya Paulus coba? ini bukan orang Farisi. Bukan. Filipi 3 nomor 5, coba kamu baca. Oke, saya baca ya. Baca. Filipi 3 Iya. ayat 5. Iya. Dah disunat pada hari ke-8 dan dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, berarti orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Udah? Kau mau bengkokkan lagi, Paulus bukan orang Farisi? Dari suku Benjamin. Mau dibengkokkan lagi? Baca Mau dibengkokkan dari lagi? bangsa Israel. Paulus ini dari orang suku Farisi atau bukan? Benjamin. Orang Paulus ini orang Ibrani. Farisi atau bukan? Farisi atau bukan? Kan tentang Bengkok. pendirian terhadap hukum Bengkok. Taurat. Kok bengkok? Bengkok atau lurus nih? Bengkok atau lurus? Paulus orang Farisi atau bukan? Coba saya baca sekali lagi ya, perhatikan ya. Iya. Disunat pada hari Tepuk tangan ke-8 dulu. Iya, iya. dari bangsa Israel. Bangsa Israel kan, bukan orang Farisi. Dari suku Benjamin. Iya. Iya. Nah, orang Ibrani asli. Pas kan? Tentang pendirian hukum Taurat. Oh, aku orang Farisi katanya. Nah, dia kan orang bangsa Israel. Iya, dia orang Israel. Kenapa dia disebut Farisi? Karena dia ahli Taurat. Yang dikecam Yesus di Matius tadi, ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Paulus orang Farisi. Ketika dia bersurat dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20-21, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang yang taat Taurat mengaku taat Taurat, kepada yang tidak taat Taurat mengaku tidak taat Taurat. Itu munafik atau bukan? Munafik. Ya, munafik. Tiga-tiganya kena. Tiga-tiganya kena. Ketika dikatakan engkau menyeberangi lautan. Dengar. Engkau menyeberangi lautan. Jelas tertulis di dalam Kisah Para Rasul 27. Paulus menyeberangi lautan. Engkau menjelajahi daratan. Jelas dikatakan kemudian di Kisah Para Rasul 19. Paulus menyeberangi daratan. Kisah Para Rasul 27. Paulus menjelajahi lautan. Menyeberangi lautan. Oke, mentobatkan orang. Paulus itu kerjanya mentobatkan orang. Anda baca kemudian di Kisah Para Rasul 17. Kerjanya mentobatkan orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya. Kata Yesus, kau jadikan orang neraka
dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6 nomor 7. Celakalah kemudian itu Paulus. celakalah kemudian engkau wahai orang Farisi. Paulus Filipi 3 nomor 5 ngaku orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. 1 Korintus 9 nomor 20 21 Paulus bunglon. Kemudian celakalah engkau yang menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan, Kisah Para Rasul 27. Jelas itu tertulis dalam kitabmu sendiri, nomor 1, nomor 2. Celakalah engkau, wahai orang menyeberangi daratan. Anda baca dalam Kisah Para Rasul nomor 19, Kisah Para Rasul 19, nomor 1 dan seterusnya. Engkau mentobatkan orang, baca Kisah Para Rasul 17, nomor 16 sampai nomor 34. Bagaimana Paulus mentobatkan orang-orang yang ada di sana. Semua digenapi oleh Paulus. Semua digenapi oleh Paulus. Kristen ini memiliki tokoh di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi kemudian teriak, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dialah yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Paulus orang Farisi. Anda baca aku menjelaskan tadi. Yang tadi itu bukan Paulus. Sahabat, lalu siapa? Ayo. Baca siapa orang Farisi ahli Taurat menjelajahi daratan, mentobatkan orang kemudian? Bentar saya baca. Tunggu. Dengarkan saya dulu. Saya simpulkan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Di dalam kitab saudara Filipi ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Iya, Paulus itu ahli Taurat atau bukan? Ahli-ahli itu Paulus masuk nggak atau tidak? 1 apa 2 atau banyak? Arti apa? 1 atau banyak? Banyak. Ya udah. Banyak. Berarti bukan Paulus karena ini banyak. Dan kenapa bukan Paulus? Lalu siapa? Lalu siapa kalau bukan Paulus? Siapa kalau bukan Paulus? Siapa? Farisi. Itu dimaksudkan orang-orang yang berdosa. Siapa kalau bukan Paulus? Orang-orang yang kalau bukan Paulus? Siapa? Orang-orang yang berdosa yang mengerti ayat. Siapa kalau bukan Paulus? Yang menyeberangi lautan. Siapa orang Farisi yang keluar dari Israel mentobatkan orang di luar Israel menjadi pengikut agamanya? Siapa? Jangan Paulus. Tunjukkan satu nama, silakan, saya tunggu. Jangan Paulus. Saya juga udah bosan sebut namanya. Udah bosan dengar. Siapa? Siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat? Orang munafik yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan dan mendapatkan pengikut. Di dalam Galatia 1:15, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Mampus. Angkatan jahat ini, kata Yesus, tidak akan lepas dari neraka. Matius 23 nomor 34. Nerakanya orang Farisi ditanggung angkatan jahat ini. Nomor 36-nya. Sahabatku Ain. Barakallahu fikum wa ahlikum. Ayo silakan ceman-cemanku yang masih mau kemudian mendengarkan kebenaran isi dari Bible kalian yang menceritakan tentang angkatan jahat